semua. Eh, Pada di video ini gue akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas apa itu AI. Oke. Artificial Intelligence atau AI itu adalah sebuah teknologi di abad ini. Teknologi yang bisa mampu mengubah cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, hingga kita hidup sehari-hari. Oke, pada video ini gua akan ngejelasin secara singkat, padat, dan jelas apa itu AI, bagaimana sistem kerjanya, apa saja kategori AI tersebut, hingga dampak positif dan negatif dari AI tersebut. Apa itu AI? Secara sederhana, AI itu adalah kemampuan mesin untuk berpikir seperti selayaknya manusia. Jika komputer biasa itu hanya bisa bekerja ketika kita instruksikan atau ketika manusia menginstruksikan sesuatu baru komputer bekerja. Sedangkan AI itu bisa bekerja melalui pola, data, dan bisa mengambil sebuah keputusan secara mandiri. Konsep AI pertama kali itu diperkenalkan pada tahun 1950 saat ilmuwan bernama Alan Turing itu bertanya, bisa nggak mesin itu berpikir? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi dasar kenapa AI itu bisa berkembang hingga saat ini. Oke, kehadiran AI di kehidupan sehari-hari, banyak orang yang membayangkan AI hanya sebatas robot yang canggih atau teknologi film fiksi ilmiah. Padahal AI itu sudah hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membuka Google Maps, maka AI akan mencari rute yang paling cepat. Saat kita menggunakan TikTok, YouTube, AI yang mengatur konten rekomendasi untuk kalian semua yang tergantung dari minat kalian semua. Rekomendasi belanja di e-commerce, fitur autocorrect saat mengetik, hingga Face ID di smartphone kalian semua, itu yang bekerja adalah AI. Tanpa kita sadari, AI telah menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari, menyusup berbagai aspek di hidup kita dan perlahan membentuk pola perilaku kita itu sendiri. Secara umum, AI itu termasuk ke dalam berbagai bidang utama. Pertama, machine learning, kemampuan AI untuk belajar dari data dan menemukan pola. Contoh, sistem rekomendasi YouTube atau rekomendasi lagu dari Spotify. Yang kedua, natural language processing atau NLP, kemampuan AI memahami bahasa manusia. Contoh, Google Translate, ChatGPT, Siri, dan Alexa. 3. Computer vision, kemampuan AI mengenali dan memahami gambar atau video. Contoh, Face ID di smartphone, kamera keamanan pintar, CCTV, itu sudah AI semua yang bekerja. 4. Robotics, penggabungan antara AI dengan mesin fisik. Contoh, robot industri, drone otonom, hingga mobil tanpa supir. Dengan berbagai bentuk AI tidak hanya menjadi konsep teknologi, tetapi juga solusi nyata yang digunakan di hampir semua industri. Dampak positif dari AI jika dimanfaatkan dengan baik, AI memberikan banyak manfaat yang luar biasa. Di bidang kesehatan, AI membantu mendeteksi penyakit bahkan kanker, dan dia bisa mendeteksi penyakit itu lebih cepat daripada dokter. Yang kedua, di dunia bisnis, AI membantu perusahaan
membuat iklan yang lebih tepat sasaran dan efisien hingga perusahaan itu bisa mengefisienkan atau menghemat budgeting marketingnya sendiri. Yang ketiga, di pendidikan, AI bisa menjadi asisten belajar yang tersedia 24 jam membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih personal. Yang keempat, di bidang transportasi, AI mengurangi resiko kecelakaan melalui mobil otonom. Dengan kata lain, AI bukan hanya mempermudah pekerjaan manusia, tetapi juga berpotensi menyelamatkan nyawa manusia. Resiko dan dampak negatif dari AI tersebut. Namun di balik semua manfaatnya, AI juga memiliki resiko yang lumayan besar. Pertama, AI bisa membuat orang semakin kecanduan teknologi. Karena algoritma sosial media dirancang untuk mempertahankan perhatian kita selama mungkin. Yang kedua, AI bisa digunakan untuk menyebarkan informasi palsu melalui teknologi deepfake yang mampu meniru suara dan wajah seseorang secara meyakinkan. Yang ketiga, AI berpotensi menggantikan banyak pekerjaan manusia. Pekerjaan yang bersifat repetitif seperti kasir, operator, bahkan supir, beresiko hingga digantikan oleh sistem otomatis, yaitu AI tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah kita siap menghadapi perubahan besar dalam dunia kerja akibat kehadiran AI? Masa depan AI dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, AI akan menjadi lebih dominan. Mobil tanpa supir mungkin akan menjadi hal yang biasa. Guru digital akan membantu proses belajar mengajar. Asisten AI akan memahami bukan hanya kata-kata tetapi juga bisa jadi emosi manusia. Masa depan ini terdengar menjanjikan, namun juga menimbulkan kekhawatiran. Karena semakin pintar AI, semakin besar pula kemampuannya untuk mengendalikan kehidupan manusia. Kesimpulannya, AI adalah pisau bermata dua. Ia bisa membawa manfaat besar, namun juga bisa menimbulkan bahaya jika tidak dikelola dengan bijak. Bukan AI yang menentukan masa depan kita. Kitalah yang menentukan bagaimana AI digunakan. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi manusia yang dikendalikan AI atau manusia yang memanfaatkan AI untuk membangun masa depan yang lebih baik? Karena pada akhirnya bukan siapa yang paling pintar yang akan menang, tetapi siapa yang paling pintar menggunakan AI. Mungkin cukup sekian penjelasan dari gua. Kalau kalian ada penjelasan yang lebih detail atau gua menerima kritik dan saran karena ini opini gua. Menurut gua. Jadi cukup sekian dari gua. Boleh di komen, di like kalau kalian suka konten yang seperti ini. Gua Akil, gua pamit.